Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Robito Hidatullah. Kali ini kita akan membahas tentang mata kuliah perencanaan strategi sistem informasi. Oke, langsung aja kita mulai dengan materi yang pertama, yaitu mengenai apa itu perencanaan strategis SI. Oke, saya di sini akan membreakdownnya menjadi kata kunci sehingga agak mudah dilihat. Pertama ada perencanaan, lalu strategis SI, lalu top manager, lalu investasi IT, dan terakhir bidang perusahaan. Oke, jadi jika disambungkan maka SSI itu merupakan perencanaan strategis sistem informasi yang dilakukan oleh top manager yang diperlukan agar sebuah organisasi dapat menggali target terbaik untuk melakukan investasi IT yang akan digunakan untuk mencapai tujuan perusahaan untuk memaksimalkan hasil dari teknologi informasi tersebut. Oke, selanjutnya setelah kita mengetahui tentang PSSI yang mana perencanaan strategik itu dilakukan oleh top manager. Sekarang kita mengenal lebih jauh mengenai segitiga manajemen. Ini ada kaitannya mengenai pengambilan keputusan. Kita mulai dari yang atas dulu, yang mana segitiga paling atas merupakan strategik tersebut. Pelakunya atau aktornya yaitu top manager seperti direktur utama, lalu BOD. Dia melakukan pengambilan keputusan dan perencanaan strategis untuk jangka panjang. Sedangkan pada tier kedua atau pada level kedua yaitu taktikal, di mana aktornya merupakan manajer operasional. Dalam kasus ini manajer IT, manajer gudang, dan lain sebagainya. Pada tier kedua ini berfungsi untuk melakukan perencanaan taktikal atau melakukan perencanaan taktis untuk nantinya pelaksanaan operasionalnya. Sedangkan pada tier ketiga yang kita tahu ini operasional, pelakunya adalah karyawan atau para pekerja di bawah manajer ini, yang mana pekerjaannya adalah untuk melakukan operasional sehari-hari terhadap rancangan maupun program kerja yang sudah didefinisikan di tier kedua ini. Hingga tier ketiga tinggal melaksanakan, lalu tier kedua ini melakukan monitoring dan pengawasan. Tier pertama top manager melakukan strategi jangka panjang dan pengambilan keputusan. Oke. Lalu PSSI dilakukan di mana? PSSI dilakukan di tier ini oleh top manager yang tadi sudah kita bahas. Selanjutnya, kita akan mengenal keadaan PSSI di Indonesia, atau keadaan gimana sih, apakah PSSI ini sudah diterapkan di Indonesia. Pada kenyataannya di Indonesia masih sangat kurang berkembang perusahaan dalam menerapkan PSSI tersebut, sehingga para perusahaan mengembangkan sistem informasi hanya dengan bantuan staf IT internal maupun vendor atau eksternalnya secara langsung. Akibatnya terbentuklah sistem informasi yang bersifat bisa disebut tambal sulam, yaitu ketika ada suatu kebutuhan baru maka akan dibuat solusi untuk kebutuhan baru tersebut. Jika tidak ada maka tidak dibuat, sehingga kelemahannya bahwa solusi tersebut hanya menyelesaikan masalah pada jangka pendek atau jangka itu saja, tidak menyelesaikan masalah untuk jangka kedepannya. Itulah apa yang terjadi di Indonesia. Selanjutnya
kita akan mengenal metodologi PSSI menurut Ward dan Peppard pada tahun 2002, yang mana Ward dan Peppard ini merumuskan metodologinya yang terdiri dari tahapan masukan dan juga tahapan keluaran. Oke, tahapan masukan terdiri dari 4, yaitu analisis lingkungan bisnis internal, yang mana mencakup aspek-aspek strategi bisnis saat ini, sasaran, sumber daya proses, serta budaya nilai organisasi itu. Lalu yang kedua adalah analisis lingkungan bisnis eksternal, yang mencakup aspek-aspek ekonomi, industri, dan iklim bersaing perusahaan. Yang ketiga, analisis lingkungan internal, yang mana maksudnya untuk mencakup kondisi SI organisasi dari perspektif bisnis saat ini, bagaimana tingkat kematangannya atau maturity-nya, bagaimana kontribusi terhadap bisnis, lalu keterampilan sumber daya manusia, sumber daya infrastruktur teknologi. Oke. Lalu tahapan masukan yang keempat yaitu tahap analisis lingkungan SITI eksternal. Maaf, ini saya tulis, ini sebenarnya eksternal. Yang mana eksternal tersebut mencakup tren teknologi dan peluang pemanfaatannya, serta penggunaan SITI yang dilakukan oleh kompetitor, pelanggan, dan juga vendor. Hingga tahapan masukan ini kita menganalisis lingkungan dari bisnis internal maupun bisnis eksternal, lalu lingkungan SITI di internal dan eksternal, seperti itu. Lalu dari tahapan masukan tersebut keluarlah atau menghasilkanlah suatu dokumen perencanaan strategi SI yang isinya terdiri dari 3 tersebut. Strategi SI bisnis, yang mana mencakup bagaimana setiap unit atau fungsi bisnis akan memanfaatkan SITI untuk mencapai sasaran bisnisnya, portofolio aplikasi, dan gambaran arsitektur informasi. Lalu strategi TI yang kedua, yang mencakup kebijakan dan strategi bagi pengelolaan teknologi dan sumber daya manusia. Lalu yang terakhir, 3, strategi manajemen SITI, yang mana elemen-elemennya diterapkan di dalam organisasi untuk memastikan konsistensi penerapan kebijakan atau strategi SITI yang telah ditetapkan tadinya. Itu berdasarkan metodologi Ward dan Peppard tahun 2002. Selanjutnya, untuk mengenal lebih jauh bagaimana kita melakukan analisis dan teknik-teknik dalam PSSI, kita akan lihat pada di sini. Kita mempunyai 5 teknik. Maksud saya 5-4 teknik. Yang pertama adalah teknik atau metode analisis SWOT atau SWOT. Kita melihat dari SWOT ini dipetakan berdasarkan hasil analisis lingkungannya antara kekuatan, peluang, strength atau kekuatan, opportunity peluang, weakness kelemahan, threat ancaman, yang mana dilihat dari faktor internal dan eksternal. Lalu pada kuadran ini, kuadran strength dan opportunity itu merupakan helpful atau biasa disebut dengan suatu yang menguntungkan, sedangkan pada kuadran ini, pada weakness dan threat adalah suatu yang membahayakan atau harmful. Oke, dari internal kita mempunyai strength, apa sih kelebihan keputusan kita. Lalu dari internal juga kita punya kelemahan, apa sih kelemahan kita. Lalu dari faktor eksternal, kemungkinan atau opportunity yang bisa diambil dari eksternal. Lalu threat, ancaman dari luar atau dari kompetitor maupun dari pelanggan. Seperti itu. Setelah kita analisis, nantinya akan menghasilkan hasil-hasil untuk membantu pengambilan keputusan atau perencanaan strategi SITI. Oke,
Selanjutnya kita punya Critical Success Factor atau CSF, yang mana CSF tersebut merupakan suatu ketentuan dari organisasi dan lingkungan yang berpengaruh pada keberhasilan atau kegagalan. CSF dapat ditentukan jika objektif organisasi telah diidentifikasi. Tujuan dari CSF sendiri menggambarkan objektif secara lebih jelas untuk menentukan aktivitas yang harus dilakukan dan informasi apa yang dibutuhkan. Oke, itu teknik kedua. Selanjutnya teknik ketiga ada turnaround. Maksudnya teknik ketiga merupakan McFarland Strategic Grid. McFarland Strategic Grid digunakan untuk memetakan aplikasi SI berdasarkan kontribusinya terhadap organisasi. Pemetaan dilakukan pada 4 kuadran, yaitu turnaround, strategic, factory, dan support. Yang mana pemetaan tersebut dilakukan oleh pihak top manajemen dibantu dengan medium management, sehingga menghasilkan strategik yang terbaik. Oke. Teknik yang terakhir merupakan analisis value chain atau value chain analysis yang dilakukan untuk memetakan seluruh proses kerja yang terjadi dalam organisasi menjadi 2 kategori, yaitu aktivitas utama dan aktivitas pendukung, yang mengacu pada tugas dan fungsi setiap unit kerja berdasarkan pengamatan yang dilakukan terhadap proses kerja yang terjadi di masing-masing unit kerja. Oke, contohnya saja ini ada HR manajemen, support ini. Dia HR tersebut memiliki aktivitas yaitu personal, pay, rekrutmen, training, manpower, planning. Lalu kita contoh lagi pada ini procurement atau pembelian, aktivitasnya unit procurement, aktivitasnya supplier management, funding, subcontracting, specification. Apa yang kita petakan berdasarkan perencanaan strategis bisa dilihat berdasarkan unit dan kegiatan unit yang ada di perusahaan dan aktivitas unit tersebut, sehingga dapat lebih jelas bahwa IT yang sudah diinvestasikan ini dapat mendukung unit apa saja dan kegiatan apa saja, hingga akhirnya mencapai strategik jangka panjang untuk menyelesaikan masalah perusahaan tersebut. Oke, yang terakhir adalah teknik atau metode yang umum digunakan, yaitu BSC atau kepanjangannya Balance Scorecard. Oke, Balance Scorecard ini merupakan penilaian dan pengendalian yang secara cepat dan tepat kepada manajer tentang performa bisnisnya, yang dilihat dari 4 perspektif. Yang pertama adalah financial perspektif, customer perspektif, learning and growth perspektif, internal perspektif. Oke, dilihat dari financial perspektif, kita bisa dilihat dari revenue, pendapatan, expense, net income, cash flow, asset value. Lalu dari customer perspektif, dapat dilihat dari customer satisfaction, customer retention, market share, dan brand strength. Lalu learning and growth perspektif dapat kita lihat dari employee satisfaction, employee turnover, employee skills, employee education. Sedangkan internal process perspektif dapat dilihat dari inventory, order, resource allocation, cycle time, quality control. Keempat yang tersebut memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing, yang mana biasanya para perusahaan atau top manager juga mengambil teknik yang paling dikuasai dan paling cocok digunakan di perusahaannya, sehingga kita tidak
harus menggunakan 4 teknik tersebut secara keseluruhan, namun bisa diambil beberapa saja maupun satu saja, hingga akhirnya cocok untuk menentukan perencanaan strategis SITI. Oke, sekarang kita masuk ke kesimpulan dari penjelasan saya ini yang mencangkup dari apa itu SITI, lalu metodologi keadaan PSSI di Indonesia. Lalu kita dapat tarik kesimpulan bahwa PSSI digunakan untuk menyelaraskan antara kebutuhan strategis bisnis dan strategis SI untuk mendapatkan nilai tambah atau value added dari suatu organisasi dari segi keunggulan kompetitif. Lalu, proses identifikasi kebutuhan informasi perencanaan strategi sistem informasi dimulai terlebih dahulu dari lingkungan organisasi, yang mana memuat visi, misi, tujuan organisasi, lalu diidentifikasi lingkungan internal dan eksternal organisasi, dan juga identifikasi dari internal dan eksternal SITI. Oke. Lalu tujuan dari hasil dari perencanaan SITI ini menjawab permasalahan pemanfaatan SITI di suatu organisasi. Adapun hasil identifikasi dari perencanaan strategi sistem informasi adalah terbentuknya portofolio aplikasi SITI maupun terbentuknya perencanaan jangka panjang yang dilakukan oleh perusahaan. Seperti yang kita ketahui bahwa investasi IT merupakan investasi yang besar dan manfaatnya tidak dapat langsung dirasakan, atau biasa dibilang IT paradox, investasi IT paradox. Oke, itulah penjelasan dari saya mengenai PSSI untuk minggu ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.